Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk hadir kembali dalam acara Product of the Week kali ini. Dan seperti yang Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai produk Shera. Di sini kita masih dibantu oleh Mbak Frisilia dari Detail Studio untuk mereview salah satu produk unggulan dari Shera. Halo Mbak Frisil. Halo semuanya. Ya, terima kasih sudah bantu kita. Perwakilan dari Shera itu diwakili oleh Pak Ruli. Selamat siang Pak Ruli. Sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Buat teman-teman yang mungkin baru kenal, baru tahu, dengar mengenai nama Shera, Shera itu sebagai berbahan fiber cement. Berbahan fiber cement di mana dalam aplikasinya itu dia bisa akan mendapatkan tampilan seperti kayu gitu. Jadi dari tampilan seperti kayu ini yang manfaat bisa kita dapatkan yaitu karena bahannya sintetis ya, dia lebih tahan lama dibandingkan material kayu asli seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada pemasangan untuk lantai decking ya. Jadi produknya Shera itu namanya Shera Floor Plank Color True, di mana kelebihannya itu dalam pembuatan di lapangan ini cukup singkat sekali ya, karena memang sudah finish dari pabrik, di mana di lapangan tinggal diukur, kemudian dipotong dan dipasang gitu. Jadi sangat simpel sekali, dan kita punya berbagai macam solusi dalam hal pemasangan produk Shera Color True ini ke rangka supportnya itu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini cara pemasangan itu menggunakan sealant adhesif. Jadi kalau buat teman-teman arsitek tidak ingin dalam pemasangannya terlihat ada semacam bekas skrupnya, nah bisa kita tawarkan dengan menggunakan sistem sealant adhesif ini. Nah, sealant adhesifnya ini sendiri sebenarnya di pasaran cukup banyak ya yang memiliki heavy duty performance. Kita dibantu ada dari Bostik, dari Sika, dari Mape gitu ya, dari Maxbond. Jadi itu sealant adhesif yang selama ini kita gunakan di project untuk menempelkan produk Shera ke di atas rangkanya itu, dan itu cukup bagus daya rekatnya. Kemudian berarti ini khusus untuk outdoor gitu ya Pak, decking gitu ya kalau dari Bapak? Sebenarnya pada dasarnya penggunanya tuh bisa macam-macam ya, baik di eksterior buat outdoor ataupun di interior gitu. Karena kita juga punya beberapa solusi untuk di interior gitu. Kalau yang saya boleh sedikit jelaskan mengenai sistem clip lock ini belum lama launching ya di Thailand sendiri. Jadi sistem pemasangan itu tidak akan terlihat bekas skrupnya di body Color True ini, karena memang kita ada satu fitur clip lock ini yang ditaruhnya di tengah-tengah sini. Kelihatan ya yang ini. Oh iya betul. Jadi ini bisa kita skrup, kemudian clip lock itu akan menjepit kanan kiri Shera-nya, dan ya udah nggak ada yang spesial. Aman tapi ya Pak? Itu kayaknya plastik deh Pak. Plastik. Oke. Memang benar plastik. Ini kalau saya lihat kan kalau yang biasanya tuh kan dia finishingnya dicat Pak. Kalau Bapak ini dari sampingnya juga sudah satu warna ya, berarti udah dari pabriknya gitu Pak? Iya. Jadi memang produk Shera ini secara material fiber cementnya sendiri memang kita sudah blend dengan pigmen warna dengan teknologi nano, sehingga kalau nanti misalkan lapisan cat permukaannya ini dia scratch gitu ya, itu yang terlihat masih berwarna coklat, dan saat nanti kita beri coatingan clear, tampilannya itu lebih agak gelap lukanya itu gitu ya, yang warna coklat itu, sehingga hampir mirip dengan permukaannya. Jadi dengan konsepnya ini masalah maintenance ini bisa lebih mudah
dalam maintenance-nya ini. Oh, berarti walaupun sudah di finish dari pabrik, tapi dia perlu coating lagi, Pak? Betul, karena kita kan nggak tahu ya dalam penggunaannya atau pelaksanaan di lapangan itu kadang ada aja gitu, ada bisa terjadi scratch atau apa gitu ya. Nah, perlu ada semacam pelindung ekstra gitu ya. Jadi ada dalam satu pabrikan dia memang memproduksi buat lapisan coating akhir clear, tapi dia bisa kita pilih tampilannya itu glossy atau doff gitu. Dia berfungsi untuk menahan goresan dan juga lebih anti UV gitu. Oke, berarti kalau begini tahan itu nggak Pak? Untuk perubahan warnanya gimana? Lebih tahan mana gitu? Sama kan biasanya soalnya kan yang kita tahu mungkin kebanyakan orang itu masih di coating biasa, jadi fiber semennya itu polos, udah di coating gitu kan Pak. Ini kan Bapak dengan baru nih, jadi benar-benar jadi satu dengan bodinya kan? Ya, jadi itu yang kita selama ini kita temuin di lapangan gitu ya. Di saat bahan fiber semen itu memang abu-abu gitu ya, uncolor kita sebutnya. Nanti saat dimakan waktu warnanya pudar, akhirnya terlihat gitu bagian dalamnya itu. Nah, masalah pudar warnanya ini memang ya semua bahan cat pasti bakal pudar ya gitu ya. Cuman mungkin kalau di Shera karena ini prosesnya semua dilakukan di pabrik gitu ya, bisa dibilang bisa lebih tahan lama dibandingkan dengan cara manual gitu, karena lebih terkontrol masalah kualitasnya. Tapi kalau misalnya ditanya shadingnya Pak? Ya, shadingnya itu pasti akan menurun, tapi itu menurunnya itu akan bersamaan gitu ya. Jadi lebih rata, lebih terlihat lebih rapi gitu. Dan kalau ditanya berapa lama shadingnya turun atau pudarnya berapa lama gitu, itu memang cara memang belum dilakukan satu riset atau gimana berapa lamanya gitu ya, karena faktor geografis juga menentukan ya, antara di daerah yang mungkin panas, kemudian di daerah yang agak lembab itu pengaruh juga terhadap mungkin cepat atau lambatnya proses pudarnya itu gitu. Tapi berarti kalau kita nggak mau di coating lagi tetap tahan ya Pak? Sebenarnya kita tetap sarankan di coating gitu. Oh, tetap saranin. Tetap sarankan di coating. Kita khusus saya gitu ya selalu menyarankan dalam pemilihan metode pemasangan ini menggunakan rangka. Apalagi kalau misalkan pemasangannya itu di posisi di eksterior, Pak. Ya, karena yang namanya di eksterior hujan, kemudian kalau dia tidak ada rangka, dia nggak akan turun gitu air itu gitu. Dengan yang mengalir rangka, gitu ya Pak ya? Betul. Jadi kita sarankan menggunakan rangka minimal pakai rangka hollow. Menggunakan rangka hollow ukuran 2x4 galvanis gitu. Oke. Jaraknya Pak? Nah, kalau mengenai jarak, Shera kan punya ada dua ukuran ya, 15 dengan 20 cm gitu. Nah, yang 20 cm ini kita bisa setting jarak antar rangka ini sekitar 40 cm. 40 cm. Dan bagusnya Shera, khusus untuk lebarnya 15 cm ini masih bisa menggunakan rangka dengan jarak 30 cm. Jadi 15 cm pun produk Shera ini bisa kita taruh di atas rangka dan nggak perlu khawatir akan retak ataupun patah gitu. Jadi kita coba jaga, kita kondisikan produk finishing Shera ini selalu dalam kondisi selalu kering seperti itu. Pak, mau tanya Pak, kalau untuk beratnya sendiri berapa kilo Pak? Sama dia kuat tahan beban berapa sih? Kuat tekannya gitu Pak? Ya. Kalau untuk beratnya sendiri ini sekitar 23 kiloan ya. Per plank? Iya, 20 kiloan lah.
per planknya ini gitu. Nah, kalau untuk berapa beban yang bisa ditahan ini cukup besar ya, di atas 400 kg. Nah, kalau kita lihat standarnya SNI sendiri, kalau misalkan untuk hunian gitu ya, misal ruangan sekolah atau kamar gitu ya, requirement itu sekitar 250 kilo ataupun sampai 400 gitu. Jadi udah inilah ya, sudah cukup ya Pak ya? Sudah cukup untuk bisa mengcover kebutuhan beban di atas ini gitu. Oke, Pak, tadi ngomong-ngomong untuk ini Pak, untuk genangan air, kan Ya. kalau dari plank Sierra sendiri itu kan sudah rata ya Pak ya? Dan Ya. di samping-sampingnya setahu saya udah ada celah-celahnya gitu. Kalau tadi Ya. Bapak bilang menggenang, itu menggenangnya dari mana Pak? Berarti apa mungkin planknya itu tidak rata? Oh, Atau gimana? enggak, jadi kalau kejadian menggenang itu saat produk ini diaplikasikan, ditempel langsung ke lantai gitu menggunakan mortar adhesif, dan kebetulan posisinya di eksterior gitu. Kalau posisinya ini memang berada di interior, kemudian ataupun di semi outdoor gitu ya. Semi outdoor itu dia di ruangan semacam teras dan ada atapnya penutupnya gitu ya. lah. Atapnya. Overstack ya? Ya, jadi kemungkinan air nempel di situ tuh kecil gitu ya. Jadi itu masih diperbolehkan istilahnya gitu. Masih bisa kita rekomen. Dan itu tidak perlu ada gap antar floor planknya ini gitu. Jadi bisa rapat. Oh, bisa rapat. Berarti tebalnya tadi berapa Pak ini? 2 cm sama seperti yang lain? Ukurannya hanya satu, ketebalan 2,5 cm. Oh, 2,5. 2,5 cm. Betul. Jadi untuk color true ini ukuran dimensinya, kalau teman-teman nanti lihat ada semacam katalognya gitu ya. Ukurannya tuh seperti berbentuk papan kayu ya. Sierra punya 2 ukuran lebar, ada 15 cm dan 20 cm. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada yang 15 cm lebarnya. Nah, untuk ketebalannya itu tebalnya 2,5 cm. Ada 2,5 cm. Jadi panjangnya 3 meter. Panjangnya 3 meter gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada kebutuhan yang cukup panjang seperti di ruangan ini gitu ya, kita bisa sambung gitu. Kelihatan nggak Pak? Pakai natnya apa gitu? Ada arsitek yang minta sambungannya itu tidak ditutup gitu. Ada yang pengen diperlihatkan saja gitu. Ada yang pengen ditutup gitu. Kalau buat yang ditutup, memang hasilnya tidak akan benar-benar maksimal gitu ya. Pasti ada tetap terlihat gitu. Ada semacam garisnya itu gitu. Tapi kalau kita coba mengadop konsep kayu itu sendiri, di mana kayu kan modulnya juga terbatas gitu ya. Jadi mungkin dengan adanya keterbatasan modul itu mungkin bisa lebih menambah kesan kayunya lebih dapet gitu. Ya. Jadi kalau Sierra Color True itu dia ada berapa finishing Pak? Matte atau glossy atau dia ada teksturnya gitu Pak? Kalau dari pabrik sendiri memang kalau saya lihat gitu ya, sebelum di coating gitu ya, tampilannya seperti semi glossy gitu ya. Jadi tidak terlalu doff dan tidak terlalu glossy gitu. Tapi saat nanti pemasangannya, setelah pemasangan itu tinggal dikasih coatingan, itu kita bisa pilih doff atau glossy-nya. Oke. Ya. Pak, berarti nih kalau untuk di dalam ruangan Pak, ya, itu kan biasa untuk di public area gitu kan suka ada untuk standar tahan api nih. Kalau untuk Sierra Color True sendiri sudah ada belum Pak? Dan sudah ada sertifikat tahan ujinya? Ya. Jadi kalau untuk produk sendiri gitu ya, bukan berupa sistem. Seluruh produk Sierra ini sudah melalui proses pengujian. Kalau untuk masalah api ada di ASTM itu masalah pengetesan masalah api. Jadi secara produk Sierra merupakan berbahan non combustible. Jadi dia tidak menjalarkan. Ya, tidak menjalar api gitu.
Tapi kalau kita memang kalau kita bicara produk Shera yang lainnya, misalkan board Shera ukuran triplek bisa sebagai aplikasi untuk dinding partisi. Nah, itu kita bisa bicara tahan apinya berapa lama dan apakah ada sertifikat pengujiannya. Shera ada. Jadi kita bisa bisa menahan api untuk dinding partisi Shera itu bisa sampai lebih dari 2 jam. Kita punya sistemnya sehingga bisa memenuhi persyaratan yang ada di Indonesia juga. Oke. Pak, berarti nih kalau terjadi gompel atau retak misalnya Pak sudah dipasang, itu cara untuk ini gimana Pak mengatasinya? Nah, ini yang memang perlu kita perhatikan ya saat pemasangan itu. Yang namanya di project itu kondisinya tuh nggak ideal gitu ya kadang ya, ya kondisinya banyak dilalu lalang oleh orang gitu ya, kemudian mungkin ada kejatuhan gitu ya. Jadi memang agak sedikit tricky gitu di project itu untuk pemasangannya. Jadi kita diusahakan benar-benar bisa kita protect gitu ya, karena ini bahan sudah finish gitu ya. Bahan sudah finish dan dari sisi kekerasan juga dia tidak sekeras seperti keramik ataupun homogeneous style gitu ya. Dia tetap agak lunak sehingga ya perlu ada protection seperti itu. Nah, kalau sampai terjadi crack ataupun gompal gitu ya, memang ini terus terang ya kita nggak bisa feel gitu ya. Kalau misalnya baret-baret kecil gitu kita feel, itu nggak akan bisa gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita hanya coba touch up dengan coatingan clear supaya si bekas scratch-nya itu warna itu lebih menyerupai seperti permukaannya gitu. Dan untungnya produk Shera Color Tool ini memang sudah berwarna coklat itu gitu ya. Berbeda dengan yang ada di pasaran di mana masih berwarna uncolor gitu. Jadi lebih relatif mudah dalam perawatan dan ataupun repair-nya itu gitu. Oke. Pak, berarti ini ada berapa warna Pak totalnya? Shera ini awalnya punya 4 warna. Awalnya punya 4 warna. Tapi kita kan baru launching ya yang seri clip lock ini. Dengan seri ini baru Pak? Iya, jadi seri clip locknya ini kita belum lama launching gitu ya. Ini ada tambahan warna baru, warnanya grey dan beige. Beige ini lebih ke arah krem agak terang gitu. Produk-produk Shera ini kan terbagi menjadi 3 kelompok. Shera punya board, Shera punya wood, Shera punya roofing gitu. Jadi sangat luas aplikasinya dan produknya juga sangat banyak. Kita punya board dengan ketebalan yang dari yang tipis ya, dari 3,5 mili sampai dengan 2 cm gitu. Mungkin bisa dibilang kalau untuk ukuran Indonesia varian board di Shera ini paling lengkap karena kita juga punya ketebalan 18 mili, di mana di pasaran ini adanya mungkin ada 15, ada 20, ada tapi 18 nggak ada. Shera punya gitu. Jadi cukup lengkap varian boardnya ini. Untuk woodnya juga sangat banyak sekali varian produknya. Tidak hanya untuk lantai, tapi juga buat dinding, plafon, dan juga produk-produk roofingnya juga gitu. Dan kalau kita lihat di Thailand sendiri sebenarnya roofingnya itu nggak cuman berbentuk corrugated atau bergelombang saja ya, tapi juga kita punya produk yang semacam concrete tile-nya, kemudian juga ada semacam bentuknya seperti kayak bitumen roofing gitu. Jadi sebenarnya cukup banyak produk dari Thailand dari Shera ini. Cuman yang coba kita perkenalkan baru sebagian ke teman-teman arsitek di Indonesia. Seperti itu. Ya, emang baru tahu juga sih saya Pak. Untuk yang roofingnya juga. Ini sangat banyak sekali ya. Mudah-mudahan melalui acara seperti ini gitu ya, teman-teman arsitek bisa menambah wawasan mengenai building material, karena
ya building material itu kan terus berkembang gitu ya, dalam inovasi, dalam varian-varian produknya gitu, dan mudah-mudahan Shera bisa membantu teman-teman arsitek dalam pemilihan bahan gitu. Jadi secara desain juga mungkin teman-teman arsitek jadi bisa lebih variannya bisa lebih banyak juga gitu, misalnya lebih bisa berkembang gitu, karena kebantu dengan adanya produk-produk inovasi baru seperti itu. Ya. Nah, Pak, kalau untuk ini Pak, untuk pengerjaannya itu harus dengan aplikator kah atau enggak? Dan terkait garansi juga kan Pak, soalnya kan? Ya betul. Jadi kalau garansi ini kita punya garansi produk. Garansi produk ini 10 tahun lamanya. Gitu. Oh, 10 tahun? 10 tahun lamanya. Lama juga Pak. Itu garansi apa aja Pak? Dia tidak akan dalam kondisi standar gitu ya. Dia tidak akan melenting, tidak akan crack, tidak akan patah selama 10 tahun. Gitu. Kemudian karena 10 tahun? Kenapa? Apa yang terjadi Pak? Setelah 10 tahun nih, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Shera sudah berdiri lebih dari 45 tahun gitu ya, dan banyak proyek-proyek yang lebih dari 10 tahun gitu. Jadi yang terjadi itu memang tidak kenapa-napa gitu ya, tidak patah. Nggak apa-apa. Ya mungkin karena produk Shera ini memang cukup bagus gitu ya, jadi tahan lama lah istilahnya. Jadi nggak usah ragu-ragu ya Pak ya? Betul. Nah, untuk warnanya sendiri juga 10 tahun Pak? Kalau kita bicara masalah warna, Shera kan memang sudah punya produk yang sudah finish ya, gitu. Nah, yang kita garansi adalah catnya ini tidak akan mengelupas, gitu. Kita garansi 5 tahun. Kita garansi 10 tahun. Iya. Itu dari sananya kita baru bisa kasih 5 tahun garansi, cat tidak akan mengelupas. Dan untuk shading warnanya memang masalah udah berapa lamanya memang kita belum sampai ke arah sana untuk kita garansi gitu. Jadi baru sebatas tidak akan mengelupas selama 5 tahun. Kenapa kita fokus di sana? Karena ini dia punya di lapangan ini kadang belum 2 tahun sudah mengelupas. Kalau kita lihat, kita perhatikan. Produk Bapak atau yang lain nih? Produk yang tidak berwarna dari pabrik. Oh, tidak berwarna. Oke. Mungkin karena salah pengerjaan gitu ya. Kita juga nggak tahu salah pengerjaan. Gitu. Berarti kalau dari Shera semua deckingnya hanya yang ini aja, yang color true ya Pak? Berarti Bapak nggak ada yang unfinished gitu? Shera awalnya menjual atau memproduksi yang uncolor. Kita punya uncolor, tapi di Indonesia kita lebih fokus untuk menjual yang sudah color karena lebih banyak benefit yang didapat oleh owner ataupun project gitu ya dibandingkan yang masih uncolor. Oke Pak, ngomong-ngomong benefit Pak, kalau dari sisi harganya sendiri gimana nih Pak? Dia lebih mahal jauh kah dari yang uncolor kalau di total ya sampai proses pengecatan, coating? Kalau kita bicara secara produknya sendiri gitu ya, antara yang uncolor sama yang sudah color gitu. Kalau misalkan kita jual yang uncolor lebih murah kalau dijual dengan harga lebih murah dari yang sudah yang masih uncolor, mungkin jadi pertanyaan gitu, kenapa kok yang uncolor aja mahal, kenapa ini jadi lebih murah gitu kan jadi pertanyaan, apakah abal-abal, kaleng-kaleng gitu ya produknya gitu. Jadi secara produk, karena ini sudah dicat gitu ya, pastinya sedikit slightly lebih mahal lah ketimbang uncolor seperti itu. Nah, kalau kita bicara untuk terpasang, slightly lebih mahal juga ketimbang yang uncolor di ini gitu. Tapi dalam case-case tertentu, Shera masih bisa fight gitu. Shera masih bisa fight. Kita bisa lihat nanti di beberapa project reference-nya ya, nanti saya bisa tampilin juga. Kemudian kalau kita lihat
dalam jangka waktu misalkan 5 tahun atau 10 tahun, beda hasilnya nanti gitu ya. Kalau yang Shera punya mungkin bisa ya cukup sekali gitu ya. Kalau misalnya yang uncolor mungkin perlu berkali-kali di maintenance, harus dicat lagi gitu ya. Jadi hasilnya bisa lebih mahal mungkin untuk jangka waktu 5 atau 10 tahun. Nah, dan ditambah lagi karena uncolor itu biasanya ya saat pemasangan bagian bawahnya, samping kanan kiri, depan belakang itu tidak diprotek. Oh iya, hanya atasnya aja ya? Hanya atasnya aja, bisa dilihat, bisa dicek di lapangan gitu ya. Itu ya hanya bagian atasnya saja, dan itu potensial air masuk ke dalam produk. Fiber cement ini bisa menyerap air saat dia kandungan airnya cukup jenuh gitu ya. Secara struktural kekuatan dia berubah. Gitu. Nah di situ kenapa Shera punya inovasi, kita kondisikan produk fiber cement ini selalu dalam kondisi kering. Shera sudah sealer dari pabrik, kita kasih warna, kita coating sehingga fiber cement di dalam ini selalu dalam kondisi kering. Aplikasi di lapangan yang namanya decking itu biasanya pakai rangka. Di bawahnya pasti ada air. Kalau kehujanan gitu ya, kalau dia masih terbuka gitu ya, tidak diprotek bagian bawahnya, air akan masuk gitu. Sehingga wajar misalkan baru 2-3 tahun sudah retak ataupun ada bahkan yang patah gitu, itu wajar karena tidak terprotek gitu. Nah, Shera sudah antisipasi dari awal, kita bikin dia memang lebih kering gitu ya dalamannya, sehingga secara lifetime jauh lebih lama, bisa dibilang 2 atau 3 kali lipat lebih lama dibandingkan yang tidak terprotek seperti itu atau yang uncolor. Mungkin di awal sedikit lebih mahal, tapi kalau jangka waktu 5-10 tahun mungkin yang uncolor bisa 2-3 kali lipat harganya nantinya gitu. Iya, Bapak kan juga punya nih yang uncolor kan. Berarti Pak kalau nanti dia nggak tercoating, dia airnya masuk, apa yang terjadi? Maksudnya dia lapuk gitu? Yang terjadi biasanya karena ini kan ada kandungan airnya gitu ya di dalam materialnya. Kemudian di atasnya ada lapisan cat. Biasanya dia lebih gampang terkelupas gitu. Catnya iya, karena dia lembab gitu ya, jadi lebih gampang terkelupas gitu. Dan yang worst case-nya ya mungkin dia lebih mudah patah gitu ya, lebih gampang crack seperti itu. Oke Pak. Kalau saya kan Shera ini kan memang kategorinya adalah wood replacement ya Pak. Nah pasti ada tampilan kayunya dan seperti kayak serat-serat kayu seperti itu Pak. Nah kalau untuk yang Shera kayu true itu penempatannya itu biasanya untuk di outdoor Pak. Nah biasanya kalau di outdoor itu kan bisa taruh bangku atau lumayan trafficnya sering gitu ya. Itu ada kemungkinan nggak Pak? Maksudnya motif kayunya itu terkikis gitu Pak? Ya betul. Jadi untuk di area-area trafficnya cukup tinggi gitu ya. Kemungkinan dia punya tekstur itu hilang, terkikis, itu besar kemungkinan. Itu besar kemungkinan. Karena fiber cement ini kan dia bahannya itu ya tidak sekeras seperti keramik gitu ya. Jadi kemungkinan dia akan jadi halus gitu ya. Tidak ada tekstur lagi, itu kemungkinan besar bisa saja terjadi gitu. Bisa saja terjadi. Saran dari Shera Pak, kalau misalnya motif kayunya itu sudah mulai terkikis Pak, dan solusinya seperti apa sebetulnya Pak? Ya untuk arsitek, teman-teman arsitek yang perlunya pengetahuan mengenai bahan gitu ya, dengan mengetahui karakteristik material sehingga bisa dalam mendesain itu bisa lebih bijak dalam penempatan posisi atau dan lain-lainnya gitu ya. Jadi karena ini tiap material punya karakteristik pastinya, nggak ada material yang super gitu ya. Even kayak aluminium ataupun baja sendiri gitu ya. Jadi tiap material punya karakteristik.
arsitek mesti paham mengenai pengetahuan bahan itu gitu ya. Saat sudah paham, bisa menggunakan material itu sesuai dengan peruntukannya dan juga tahu kelemahan dan kelebihannya gitu ya. Nah, khusus untuk fiber cement ini karena memang gitu ya, dia bisa saja terkikis gitu ya karena traffic. Jadi mungkin dalam hal penempatannya di posisi-posisi yang memang trafficnya itu tidak tinggi dan memang bukan diperuntukkan untuk sebagai dilalui oleh mobil ataupun motor gitu. Jadi kalau untuk kolam renang ya pasti masih oke gitu ya. Dan tidak akan dilalui oleh mobil atau motor di kolam renang itu gitu. Dan berarti kalaupun yang khusus yang color true itu Pak ya, kalaupun terkikis itu berarti sampai dalamnya pun warnanya sama ya Pak? Ya betul. Jadi kalaupun misalkan ya catnya sampai terkikis gitu ya, pudar, masih terlihat warna coklat gitu. Memang coklatnya itu kalau teman-teman lihat nanti sampel produk atau yang ada di lapangan, memang warnanya bagian dalam itu coklat, tapi memang tidak benar-benar seperti permukaan. Tapi dengan proses coating dia punya warna coklat itu akan sedikit menyerupai seperti permukaan. Jadi kalaupun ya sampai terkikis seperti itu gitu ya, tidak terlalu mengganggu mata gitu ya, warnanya masih ada tonnya hampir mirip lah seperti itu. Itu apakah khusus hanya di market project apa di retail sudah ada Pak Ruli? Jadi misalnya kita bisa cari di Beta 10 atau mungkin di modern market gitu Pak untuk bahan bangunan. Ya memang kita lagi coba penetrasi ke ini ya jalur retail gitu ya, sehingga juga lebih memudahkan teman-teman untuk mendapatkan produk Sierra Color True ini gitu. Tapi memang untuk saat ini kita masih lewat jalur distributor gitu ya, lewat project gitu. Jadi kalau misalnya memang ada kebutuhan buat teman-teman arsitek, tinggal buka katalog Pro, kemudian lihat nomor handphone saya, nanti saya bisa menghubungi gitu. Oke. Oh, berarti sering-sering lihat katalog Pro lah gitu. Yang pertama dari Pak Arpis, dia bertanya, untuk Sierra floor plank itu apakah sudah ada ulir yang ada di gambar tadi, atau itu dari pihak kontraktor yang buat Bapak? Yang Bapak yang buat seperti itu? Motif seperti urat kayunya itu ya? Iya, betul. Ya, jadi Sierra punya dua motif tekstur ya. Pertama namanya straight grain. Straight grain ini dia garis-garis seperti biasa gitu ya. Tapi kita juga punya namanya cassia tekstur. Untuk chestnut brown kita punya namanya chestnut brown. Dia urat kayunya itu ada mata kayunya. Ada mata kayunya memang dari embosannya itu gitu. Ya, jadi umumnya kan mungkin yang di pasaran garis-garis, ini ada alternatif pilihan lain gitu ya, dia berurat seperti urat mata kayu gitu. Dari Pak Yulianto, beliau bertanya, untuk Sierra floor apakah bisa digunakan untuk lantai panggung Pak, bukan hanya sebagai penutup lantai saja? Jadi Sierra ini kan dalam pemasangannya itu memang kalau di eksterior gitu ya perlu ada rangka gitu ya. Nah rangkanya ini sebenarnya bisa diposisikan memang digelar di bawah. Ini saya sebenarnya tadi ada fotonya juga ya. Bahwa rangkanya ini kan sebenarnya tergantung level elevasi finishing. Finishingnya itu seberapa tinggi dari lantai structure gitu ya. Ambil contoh yang bagian kanan ini. Ini kan arsitek dia mendesain finish levelnya itu mungkin sekitar 6 sentian dari slab structure ini gitu ya. Ya kita bisa pakai rangka hollow 4x4 atau 2x4 digelar langsung nempel di lantai. Nah tapi kalau dia butuh lebih tinggi 10 sentian semacam seperti ini gitu ya, ya kita bisa pakai profil rangka lebih besar. Atau misalkan seperti kayak di Eka Hospital di mana Bekasi dan di Cibubur gitu ya, kebetulan finish levelnya tuh
sekitar berapa ya, 60 cm lebih gitu. Jadi perlu ada rangkanya menggantung gitu. Jadi perlu ada beberapa rangka tambahan gitu ya. Jadi ini juga bisa disebut sebagai lantai panggung mungkin ya. Gitu. Jadi tinggal seberapa tinggi gitu dia punya finish levelnya. Nah, kalau misalkan seberapa tinggi, maksimal berapa tinggi untuk level panggung Pak Ruli? Mungkin yang dimasuk kalau dalam pembuatan rumah panggung gitu. Karena kan sekarang lagi balik lagi ke arsitektur Nusantara gitu Pak Ruli. Ya sebenarnya sih nggak ada batasan seberapa tinggi gitu ya, ininya sah-sah aja arsitek buat mendesain sesuai dengan kebutuhan desain gitu. Tinggal rangka supportnya aja gitu yang menyesuaikan. Teman-teman struktur engineer bisa bantu dalam hal pemilihan dia punya size, ukuran, dimensi itunya rangkanya itu gitu, yang sehingga secara beban bisa diakomodir dengan sistem struktur tersebut gitu. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Ade Perdana. Beliau bertanya, apakah ada sistem clip lock untuk pemasangan material Sierra di dinding Pak Ruli? Untuk saat ini clip lock ini memang lebih diarahkan untuk lantai ya Bu ya. Dengan sistem clip lock ini hasilnya itu lebih rapi, tidak ada bekas-bekas grupnya itu gitu. Nah, kalau untuk produk Sierra lainnya untuk sebagai pelapis dinding sebenarnya punya metode yang sedikit berbeda gitu. Jadi pemasangan itu bisa menggunakan screw visor gitu ya. Baik itu nanti bisa nempel langsung ke dinding batanya ataupun nanti ada sistem menggunakan rangka lagi gitu ya. Jadi beda penempatan itu memang Sierra punya banyak solusinya gitu. Jadi nanti tinggal bisa hubungi saya, mungkin setelah acara ini kita bisa diskusi lebih detail mengenai detail-detail cara pemasangannya yang paling tepat, yang paling bagus itu untuk produk Sierra ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanggapi Pak Ade mengenai jawaban dari Pak Ruli? Silakan. Atau nanti boleh langsung kontak Pak Ruli ya Pak Ade ya. Dan bisa, ya, kita lanjut dan halo. Dan di sini juga ada pertanyaan dari Pak Rudi Setiawan untuk minta price list-nya juga nih Pak. Waduh, banyak yang minta price list nih. Jadi silakan ya kontak Pak Rudi dan nanti kita akan kirimkan melalui email ya Pak Ruli ya. Betul. Jadi di sini sebetulnya Pak Ruli ternyata tidak sendiri. Pak Ruli di sini ditemani oleh tim dari Sierra yang lain. Ini ada Pak Rudi Mulyono. Jadi oke, Pak Rudi boleh komen Pak mengenai harga. Halo Pak Rudi. Oh mungkin koneksinya kurang bagus. Oke, jadi di sini ada Pak Rudi dan Pak Rudi. Jadi tadi itu Pak Rudi ada kasih tanggapan di kolom chat untuk pertanyaan harga, bisa menghubungi Pak Rudi. Nomornya juga udah tampilkan di kolom chat. Oke, terima kasih Pak Rudi. Silakan Ziza. Kita lanjutkan kembali pertanyaannya. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ria. Beliau bertanya, untuk ketahanan warna Sierra Color True itu berapa lama Pak untuk outdoor? Dan kalau misalnya warnanya pudar, bagaimana untuk repaintingnya? Memakai produk apa dan caranya bagaimana? Silakan Pak Rudi. Jadi produk ini memang produk finish ya, dan ini melalui proses pengecatan untuk mendapatkan hasil seperti ini gitu. Nah, untuk masalah berapa lamanya memang ini belum ada satu riset dari kami sendiri gitu ya, sampai berapa lama dia bisa bertahan tetap seperti ini gitu. Karena memang kondisinya gitu ya, pemasangan ini kan hampir di seluruh dunia gitu ya, karena Sierra jualannya nggak cuma di Thailand, di Indonesia, tapi juga kan sampai ke Middle East, Eropa gitu. Jadi memang karena faktor geografis ini tidak bisa bisa sama gitu, tidak bisa sama. Dia akan pudarnya berapa lama gitu. Tapi satu yang pasti bahwa proses pengecatan ini dilakukan di pabrik di mana prosesnya terkontrol sehingga
bisa dipastikan bisa lebih awet, lebih lama ketimbang melalui proses pengecatan di lapangan gitu. Kalau misalkan teman-teman ada pengalaman atau pernah lihat satu aplikasi menggunakan pengecatan manual di lapangan mungkin bisa bertahan 3 tahun, 4 tahun, ya insya Allah Shera bisa lebih lama dari itu gitu. Selamat sore. Soalnya Bu. Saya lihat di ini ya Pak, yang gambar yang Bapak share screen itu, saya lihat itu kan dipasang di atas rangka. Kalau yang tadi sudah terjawab. Nah, itu rangkanya kalau pemasangan itu kan ada sambungannya Pak ya. Rangkanya perlu double atau satu aja cukup? Ya baik. Karena ini modulnya terbatas di panjang 3 meter Bu. Jadi di saat nanti ada memang sambungan ya, itu bisa 2 cara ya. Kalau memang bisa dapat profilan yang ketinggiannya sama, kita bisa pilih dengan holo yang lebih lebar gitu. Lebar minimal yang bisa hanya menggunakan satu holo itu di 5 cm Bu biasanya. 5 cm ke atas, 6 cm seperti itu. Lebar holonya itu untuk bisa menahan 2 keping ini gitu. Tapi kalau misalkan yang digunakan adalah 4x4 gitu ya, kita perlu ada double rangka seperti itu. Oh, berarti konsepnya memang double rangka ya? Betul. Setiap ada sambungan double rangka. Jadi gitu ya. Betul ya. Oke. Thank you Pak Ruli. Tinggal masuk ke dalam halaman Shera. Oke, jadi Shera bisa dicari dengan cara kita ketik subjek ya, dan atau masuk ke kategori wood replacement di pekerjaan arsitek dan interior. Oke. Ya, di sini ketika sudah masuk ke dalam halaman Shera, di sini ada kolom download. Jadi di sini Bapak Ibu bisa langsung download materi yang Bapak Ibu butuhkan. Seperti itu. Oke. Cukup banyak yang saya masukkan Cukup banyak data-datanya. Betul, cukup lengkap ya Pak Ruli ya. Jadi bisa membantu rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk Shera dan juga bagaimana aplikasinya juga seperti itu. Terima kasih atas waktunya sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini, dan juga jangan lupa saksikan Product of the Week lainnya setiap hari Rabu jam 2 siang, dan program Katalog Pro lainnya yaitu ada Pro Talks jam 1 siang, hari Senin jam 1 siang. Jadi saksikan terus untuk acara-acara dari Katalog Pro. Sampai bertemu di acara berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. GoPro. Katalog Pro.